Hai, selamat datang di channel Dongeng Kultivator. Channel yang akan bahas alur cerita manhwa berdurasi 1 jam. Dan pastinya akan update tiap hari. Semoga kalian menyukai channel ini ya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak tertinggal setiap video terbaru dari channel Dongeng Kultivator. Nah, tanpa basa-basi, langsung aja kita melesat Mas Bos. Manhwa ini mengisahkan seorang pendekar pedang dari faksi demonik yang telah kehilangan segalanya oleh Hua Mugi dan bertekad untuk kembali ke masa lalu untuk membalas dendam. Ia mempunyai seorang rekan yang memiliki sebuah teknik untuk kembali ke masa lalu dan berjuang habis-habisan untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan teknik tersebut. Hingga akhirnya ia bisa kembali ke masa lalu untuk melakukan pembalas dendam. Di tengah malam dalam sebuah ruangan, terdapat dua orang pria tua yang sedang duduk sambil meminum teh dan saling diam setelah sekian lama mereka berdua tidak berjumpa. Gui Reongja, salah satu pria tua, menatap pengunjung tengah malam itu dalam diam. Sebagai master dari Gui Gate, telah berkelana melalui gunung, pedang, dan hutan pedang. Dia telah bertemu banyak sekali pengacau. Ada beragam jenis pengacau. Ada yang percaya diri, ada yang berhati-hati, ada yang ahli dalam bertarung, ada yang licik. Dan terkadang mereka saling menumpahkan darah. Tentu saja, orang-orang itu tidak pernah meninggalkan rumah ini hidup-hidup. Tapi lelaki yang berdiri di hadapannya berbeda dari semua pengacau sebelumnya. Gui Reongja berkata, "Aku menunggu selama beberapa dekade, tapi siapa sangka kau hanya minum segelas. Dasar berhati dingin." Orang tersebut pun kembali terdiam. Pria tua yang satunya pun tidak membalas ucapan Gui Reongja dan hanya terdiam penuh makna. Gui Reongja pun teringat dengan masa lalu mereka berdua dan mengatakan saat-saat pertemuan mereka berdua yang masih muda. Kilas balik 40 tahun lalu tentang bagaimana pertemuan mereka pun mengalir seperti air yang dicurahkan ke dalam gelas oleh Gui Reongja. Saat itu seorang pria muda yang tampan menghampiri Gui Reongja dan meminta tolong kepadanya untuk melakukan Great Recruitment Teknik untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Gui Reongja terdiam saat mendengar ucapan pria muda tersebut. Great Recruitment Teknik adalah salah satu pencapaian terbesar keluarga Gui yang telah diteliti selama berabad-abad dan diwariskan kepada keturunan keluarga Gui. Gui Reongja muda melihat harapan, merasa bisa melakukan teknik tersebut. Namun teknik ini nyaris mustahil untuk dilakukan. Bahkan, Gui Reongja tidak memiliki pilihan selain harus menyerah untuk melakukan teknik tersebut. Karena dibutuhkan 5 bahan untuk menyelesaikan tekniknya itu. Ia merasa mustahil untuk mengumpulkan kelima bahan yang diperlukan untuk melakukannya. Aku akan melakukannya jika kau membawaku bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan recruitment teknik, kata Guireanja muda kepada pemuda tersebut. Bahan-bahan tersebut yaitu Thunderbell, artefak suci dari kultus Heavenly Wind. Kultus Heavenly Wind adalah penerus dari sekte Blood dan memegang kekuatan paling besar di dunia luar. Divine Intense Brazier, artefak suci dari keluarga Divine Dragon, simbol dari faksi balik yang baru muncul setelah lama ditutup, aliansi bela diri, dan keluarga dengan kekuatan terbesar, keluarga yang diketahui lebih kuat dari kultus Heavenly Wind. Core Essence dari Carp berumur 10.000 tahun. Catatan terakhir ikan itu terlihat adalah 300 tahun yang lalu. Ikan itu bahkan mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Uang sebanyak 5 juta yang. Dan yang terakhir adalah Secret Demonic Soul dari kultus demonik. Guireongja pun terhanyut dalam pikirannya karena orang di hadapannya mampu mengumpulkan kelima bahan tersebut hanya dalam beberapa dekade untuk mendapatkan bahan terakhir, yaitu Secret Demonic Soul dari kultus demonik. Dia menghilang dari dunia untuk waktu yang cukup lama. Aku kira kau mungkin sudah mati di lembah tak bernama yang tidak diketahui, ucap Gui Reonja sambil menatap ke dalam gelas berisi air yang akan diminumnya. Ia bahkan sulit untuk percaya bahwa orang di depannya bisa mendapatkan semua bahan-bahan untuk melakukan Great Recruitment Teknik.
Pria tua itu pun berkata bahwa grid regression teknik ini harus dikutuk karena untuk melakukannya dibutuhkan bahan-bahan tersebut. Ia bahkan memperhitungkan kemungkinan untuk membunuh Gui Reonja. Gui Reonja terdiam sambil memperhatikan pria tua tersebut dan berpikir tentang saat pertama saling bertemu. Penampilan mereka masih sangat muda, tetapi yang di depannya sekarang adalah sesosok pria tua yang telah dipenuhi oleh uban. Ia pun memperhatikan bahwa aura di sekitar pria itu telah berubah. Akhirnya, aku bisa bertanya hal ini kepadamu. Sebenarnya, kenapa kau berusaha kembali ke masa lalu? Pria itu pun menjawab untuk membalas dendam. Gui Reongja terkejut, kemudian kembali bertanya, apa mustahil bagimu untuk membalas dendam, bahkan dengan skillmu, sampai-sampai kamu harus kembali ke masa lalu? Benar, ucap pria tersebut. Siapa yang kau benci sampai sebesar ini? Gui Reongja penasaran. Hua Mogi. Gui Reongja pun terkejut. Pasalnya seluruh pemimpin dari 3 kelompok terkuat yang mendukung Murim telah mati di tangan Hua Mogi. Pemimpin aliansi bela diri ortodoks, pemimpin aliansi unortodoks terbunuh. Bahkan Heavenly Demon dari faksi demonik pun terbunuh. Hua Mogi terhebat sepanjang masa. Makhluk absolut di era tersebut. Aku rasa kau tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika kau kembali ke masa lalu, kata Gui Reongja. Meskipun begitu, aku harus membunuhnya. Tidak peduli apapun yang terjadi. Heavenly Demon yang mati adalah ayahku, kata pria itu, yaitu sang MC. Semakin menambah keterkejutan Gui Reongja. Tetapi, aku ingin membalas dendam bukan karena dia membunuh ayahku juga. Bukan karena dia membunuh saudaraku yang licik. Ini bukanlah hal besar bagi mereka yang telah menyerahkan nyawa mereka kepada demon untuk terbunuh, kata pria itu. Gui Reongja pun menanyakan alasannya kepada pria tersebut. Pria tua itu pun menjawab, pada hari itu, Hua Mogi membunuh para pelayan, juru masak, dan bahkan anak kecil yang tidak mengetahui satupun martial art. Dia bahkan membunuh semua anjing dan kucing yang dirawat, tegas pria itu. Gui Reongja tidak bisa percaya bahwa Hua Mogi melakukan hal tersebut. Pria tua itu pun tidak peduli akan tanggapan Gui Reongja yang tidak percaya kepada dirinya. Menyadari usia pria itu sudah tua, ia merasa bahwa tidak akan bisa membunuh Hua Mogi di usianya yang sekarang. Oleh karena itu, ia harus kembali ke masa lalu untuk melakukannya. Kenapa orang sekuat dirinya harus membunuh anak kecil? Itulah yang ingin pria tua itu tanyakan kepada Hua Mogi sebelum membunuhnya. Gui Reongja pun berkata, jika grid recruitment teknik ini benar-benar berhasil dan dia kembali ke masa lalu, bisakah pria tua itu membantunya? Apa itu? Jawab sang pria tua tersebut. Gui Reongja meminta pria tua itu untuk mencari dan menemukan Gui Reongja untuk mencegahnya melakukan pernikahan. Pria tua tersebut terdiam sejenak. Lalu pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan Gui Reongja pun mengatakan bahwa ia tidak bercanda dan benar-benar memintanya untuk menghentikan pernikahannya tersebut. Beritahu aku untuk hidup sendirian sepanjang hidupku. Itulah permintaan Gui Reongja. Pria tua itu pun berjanji kepada Gui Reongja bahwa ia akan melakukannya. Mereka berdua pun berdiri dan berniat pergi ke suatu tempat untuk melakukan grid recruitment teknik. Saat akan berdiri, pria tua itu hampir terjatuh dan dibantu oleh Gui Reongja untuk berdiri sepenuhnya. Gui Reongja pun menanyakan, apakah dia baik-baik saja? Pria itu menjawab bahwa dia masih bisa bertahan. Aku masih bisa bertahan. Aku kehilangan satu lengan dan satu mata, tapi itu adalah harga yang murah agar bisa mendapatkan secret demonic soul. Itulah yang dikatakan pria tua itu. Terlihat bahan-bahan untuk melakukan teknik grid recruitment teknik di hadapan Gui Reongja yang membawa secret demonic soul. Lalu Gui Reongja pun merapalkan mantra untuk melakukan teknik tersebut. Cahaya yang terang muncul dan membentuk lingkaran hitam, seperti teknik ruang dan waktu yang menandakan bahwa teknik tersebut berhasil dilakukan.
Gui Ryongja tidak menyangka bahwa akhirnya dia bisa menyelesaikan teknik yang selama ini telah diteliti olehnya dan seluruh keluarganya selama berabad-abad. Akhirnya membuahkan hasil yang mengagumkan. Gui Ryongja pun berteriak kepada pria itu bahwa dia berhasil melakukan teknik tersebut. Saat menoleh ke belakang, ia terkejut melihat pria itu seperti sedang sekarat. Gui Ryongja menatap lingkaran ruang yang tercipta karena tekniknya dan kembali menatap pria tua yang sedang sekarat di belakangnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku janji, aku pasti akan mencarimu dan memberitahumu mengenai bencana yang akan datang. Itulah yang dikatakan dan berjalan menuju lingkaran. Ia kembali berkata bahwa ini adalah keinginan terbesar keluarganya dan keinginan terbesar Gui Ryongja. Tiba-tiba, langkah Gui Ryongja berhenti dan menyadari bahwa demonik aku poinnya telah ditutup. Gui Ryongja, bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Kata pria tua itu, tepat di belakang Gui Ryongja. Gui Ryongja pun terkejut dan gemetaran. Dari semua orang, bagaimana bisa kau melakukan hal ini? Kata pria itu sambil mencekik leher dan membanting Gui Ryongja ke lantai. Gui Ryongja yang menyesal pun meminta maaf kepada pria itu karena telah kehilangan kewarasannya. Ia tahu seberapa sulit pria itu mengumpulkan bahan-bahannya dan seharusnya Gui Ryongja tidak melakukan hal itu. Pria itu pun melepaskan Gui Ryongja dan berkata bahwa ia pun adalah orang yang egois. Dia tidak peduli kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Dan itulah caranya bisa mengumpulkan seluruh bahan-bahannya. Jika kau orang lain, aku pasti sudah membunuhmu. Tapi aku mengerti karena itu kau. Gui Ryongja, terima kasih karena sudah menungguku seumur hidupmu. Itulah kata-kata yang diucapkan pria itu kepada Gui Ryongja yang membuat Gui Ryongja menangis dan terharu terus mengucapkan kata maaf. Tiba-tiba, waktu seolah berhenti. Bahkan, kupu-kupu yang terbang pun seolah terdiam melayang. Pria itu tak menyangka bahwa akan ada kejadian seperti ini. Seorang kakek tua pun muncul di belakang pria itu dan mengatakan bahwa ia telah berhasil melalui semua ujian. Siapa kau? Tanya MC kepada kakek itu. Aku adalah orang yang bisa mengirimmu kembali ke masa lalu, jawab kakek tua itu. Kemudian, pria tua itu terkejut dengan ucapan sang kakek yang ada di hadapannya. Kakek tua itu berkata, kalau mustahil manusia memahami logika surga. Apa kau pikir? Makhluk fana dan beberapa bahan bisa menjadikan perjalanan waktu sebagai suatu hal yang bisa dilakukan? Ia pun menjelaskan bahwa bahan-bahan dari teknik ini bukanlah bahan-bahan yang telah ia cari, tapi upaya yang telah kau tawarkan untuk mengumpulkan mereka semua. Kau telah lulus ujiannya. Kau telah menjalani hidupmu dengan satu tujuan, sembari mengorbankan semua yang kau punya, dan memanfaatkan Gui Ryongja adalah ujian terakhir bagimu. Sebenarnya, dia adalah ujian terkuat dari semuanya, tapi kau bisa melaluinya dengan mudah. Kakek tua itu menjelaskan. Sang MC pun berkata bahwa jika ia telah menyelesaikan semua ujiannya, maka kabulkanlah permintaannya, yaitu mengirimnya ke masa lalu. Kakek itu pun bertanya kepada sang MC perihal apa yang akan dilakukannya di sana. MC pun menjawab bahwa ia akan membunuh orang yang pantas mati dan menyelamatkan mereka yang tidak seharusnya mati. Kakek itu kembali bertanya, apa hanya itu yang ingin kau lakukan? Saat kau kembali ke masa lalu, sang MC pun mengungkapkan keinginannya yang ingin menjalani hidupnya dengan bermakna. Dan mungkin alasan MC sangat berupaya untuk kembali ke masa lalu, yaitu karena sang MC menyesali caranya menjalani hidup atau memiliki amarah yang sangat besar kepada Huamogi. Ia menyesali semuanya. Dari sejak lahir, tindakannya tidak ada yang terjadi atas keinginannya. Mereka didorong oleh sesuatu. Ia terdorong oleh banyak kejadian dan sebelum menyadarinya, hidupnya berakhir. Kakek tua itu pun penasaran dengan hidup yang telah dijalani oleh sang MC. Ia pun menantikan kehidupan baru yang akan dimiliki oleh MC. Lalu ia pun menghilang perlahan bagai asap yang diterpa oleh angin. Dan waktu pun kembali berjalan seperti seharusnya. Gui Ryongja pun terdengar berkata meminta maaf. Aku tahu, aku sangat tidak tahu malu.
Tapi tolong, jangan lupakan janjimu kepadaku. Kau harus mencegahku untuk menikah. Itulah yang dikatakan Gui Reongja kepada sang MC sebelum pergi menuju lingkaran ruang di depan mereka berdua. Jaga dirimu, kata sang MC kepada Gui Reongja. Saat ia berlalu pergi menuju lingkaran ruang di depannya, Gui Reongja berteriak untuk tidak melupakan apa yang dikatakannya untuk dilakukan. Cahaya terang pun membawa tubuh MC menghilang, dan saat tersadar, sang MC berada di tengah kerumunan orang-orang. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Itulah yang dikatakan oleh MC-nya. Saat menyadari dirinya telah kembali ke masa lalu, MC berubah dari pria tua yang sekarat menjadi pria muda yang sangat tampan dari faksi demonik, berdiri di atas panggung dan melihat ribuan penonton. Saat menoleh, ia pun melihat sosok Heavenly Demon yang dikagumi oleh semua orang, yang juga merupakan ayahnya, sedang menatapnya dengan penuh ketegasan. Saat mereka berdua beradu pedang, tiba-tiba seseorang yang menantangnya berteriak karena kelamaan menunggu MC dan ingin segera untuk memulai pertarungannya. MC pun langsung mengerti bahwa hari itu adalah hari New Demon Skirmish. Ayah MC adalah sang Heavenly Demon. Heavenly Demon mendeklarasikan bahwa dia tidak akan membatasi pemilihan pemimpin kultus selanjutnya hanya kepada garis keturunannya sendiri. Mendengar perkataan itu, semua orang seisi kultus menjadi gempar. Karena itu artinya semua orang bisa menjadi Heavenly Demon selama mereka adalah yang terkuat. Sang Heavenly Demon menunjukkan bahwa pengumumannya itu serius. Oleh karenanya, ia mulai sebuah kompetisi bertarung di antara para pemimpin kultus generasi selanjutnya. Pemenang dari New Demon Skirmish akan diberikan kesempatan untuk menantang salah satu dari dua orang putra Heavenly Demon. Siapapun yang memenangkan pertarungan tersebut akan diberi satu permintaan untuk dikabulkan oleh sang Heavenly Demon. Melanjutkan cerita, marilah kita lihat bagaimana perjuangan sang MC dalam mengubah takdir hidup di kehidupan kali ini. Gimana kalau kau menyerah saja selagi bisa? Kata seorang murid yang menentang MC itu. Dia sudah percaya diri pada kemenangannya. Dulu, MC merasa tersinggung saat seorang murid memilihnya untuk berduel. Dia merasa bahwa murid tersebut menganggap MC target yang lebih mudah daripada kakaknya. Tapi, kalau kupikir lagi, ada alasan lain mengapa dia memilihku. Faktanya, MC dulu memanglah kalah dalam pertandingan ini. Bukan karena MC kurang mampu, itu karena rencana jahat lawannya. Dia telah menyogok pelayan dapur MC untuk meracuni makanannya dengan racun pemecah energi, sebuah toksin yang melumpuhkan energi dalam untuk sementara. Setelah kalah di pertandingan ini, hari itu sang MC melaporkannya pada ayahnya. Tapi dia tidak banyak berkata-kata, malah ayahnya sang Heavenly Demon menatapnya seakan memarahi MC karena tertipu oleh trik remeh begitu. Setelahnya sang MC melakukan beberapa hal yang benar-benar mendorong MC sampai batas untuk menembus kekalahannya. Dan karena kesalahan serta kegagalan yang MC alami, MC kehilangan posisinya dalam perang suksesi. Semuanya dimulai dari kekalahannya hari ini. Tuan muda kedua, apa kau bengong meskipun aku ada tepat di hadapanmu? Teriak murid yang menantang sang MC, memperingatkan MC untuk tidak melamun. MC pun bertanya kepada murid yang akan menjadi lawannya, "Siapa namamu?" Murid tersebut pun merasa dihina oleh MC, hingga ia berteriak, "Apa kau mengabaikanku, Gu Pyung-ho?" MC mengingat bahwa Gu Pyung-ho adalah salah satu dari 7 muridnya, salah satu dari 8 Demon Supreme. Gu Cheon-fa, sang Blood Heaven Sword Demon, dan Gu Pyung-ho adalah murid kelimanya, Supreme Demon, Gu Chen-fa. Gu Pyung-ho pun terlihat kesal dan mengatakan bahwa MC terlihat bermain-main dengannya dan pasti percaya diri dengan kemampuannya.
MC pun lalu menoleh kepada ayahnya dan mengira sang Heavenly Dragon sudah mengerti apa yang terjadi kepadanya. Dengan menatap kepada mata sang Heavenly Demon, ia mengira ayahnya telah mengetahui bahwa ia terkena racun pemecah energi dan sedang mengamati MC. Bagaimana ia akan mengatasi situasi yang penuh masalah itu? Karena MC masih memiliki apa yang dipelajarinya di kehidupan sebelumnya, ia merasa bisa mengalahkan Gyu Pyung-ho dalam satu gerakan tanpa menggunakan energi dalam sama sekali. Tetapi, MC tidak bisa menunjukkan kemampuan aslinya. Di sini, MC perlu menyembunyikan kekuatannya untuk sekarang. Aku mengatakan ini dengan percaya diri di hadapan semua pahlawan dari kultus kita yang telah berkumpul di sini. Aku akan bertarung dengan Gyu Pyung-ho, penantangku tanpa menggunakan energi dalam sama sekali. Sang MC pun berteriak yang membuat penonton terdiam dan terkejut, lalu bergemuruh menyorakinya. Ia pun dipanggil dengan julukan Yun Rival Swordman. Merasa kesal, Gyu Pyung-ho pun berteriak bahwa ia juga tidak akan menggunakan energi dalam. Tetapi semua hanya terdiam dan mencemooh bahwa itu hanya akan buang-buang waktu. Karena menurut mereka itu akan membosankan. Gyu Pyung-ho pun semakin kesal dengan tanggapan para penonton di bawahnya. Tuan muda kedua, meskipun aku tidak akan menggunakan energi dalamku, kau sebaiknya mengingat bahwa pedangku tidak mempunyai mata. Ia akan memotong apapun yang mengenainya. Teriak Gyu Pyung-ho sambil mencabut pedangnya dan menghunuskannya kepada sang MC. MC merasa asing menggunakan tubuh mudanya dan tidak tahu apakah tubuhnya bisa bergerak sesuka hatinya atau tidak. Hunus pedangmu, kata Gyu Pyung-ho yang sangat emosi terhadap MC kita. Sambil bermuka datar, sang MC pun menjawab bahwa menurutnya ia tidak perlu menggunakan pedangnya untuk melawan Gyu Pyung-ho. Penonton yang di bawah arena pun tertawa dan mencemooh Gyu Pyung-ho dengan berkata bahwa MC telah meremehkan Gyu Pyung-ho. Semakin tersulut emosi, Gyu Pyung-ho berkata bahwa ia tidak akan membunuh MC karena ia adalah putra pemimpin kultus, tetapi ia akan memotong tangannya sambil maju menyerang sang MC. MC pun merasa senang karena saat Gyu Pyung-ho menyerang serangannya, ia tidak mengenai MC dan merasa bahwa tubuh MC mampu bereaksi dengan instan. Tapi tidak menyangka bahwa Gyu Pyung-ho lebih cepat dari yang ia kira. Jantung MC berdetak sangat kuat pada usia ini. MC pun sempat-sempatnya merasakan detak jantungnya sambil tersenyum penuh arti. Gyu Pyung-ho menyangka bahwa MC menertawakannya dan semakin agresif menyerang sang MC. Tapi dengan sangat cepat, MC mengalahkannya hingga membuat Gyu Pyung-ho babak belur tidak bisa menyerang balik. MC terus menghajar Gyu Pyung-ho hingga saat Gyu Pyung-ho akan terkapar. MC memegang tangan Gyu Pyung-ho dan berkata, "Apa tangan ini yang sudah memberikan racun itu?" Gyu Pyung-ho yang terkejut pun terlambat karena MC terlebih dahulu telah mematahkan tangannya. MC menggunakan kakinya untuk mematahkan tangan Gyu Pyung-ho. Para penonton pun terkejut dengan kejadian tersebut. Namun sang MC masih tetap tenang menghadapi hal itu. Karena MC sudah kembali ke masa lalu, ia tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi bagaimana cara MC menjalani hidupnya. Heavenly Demon pun mengangkat tangannya dan berkata bahwa sesuai perkataannya, beliau akan mengabulkan satu permintaan sang MC. Katakanlah apa yang ingin kau inginkan, kata sang Heavenly Demon dengan penuh ketegasan. MC pun terdiam sambil berpikir karena biasanya orang-orang akan meminta sebuah pedang, artefak, atau sebuah panduan martial art rahasia. Pasti itulah yang diharapkan semua orang, tapi MC kita akan mengikuti instingnya. Suasana pun cukup hening, hingga akhirnya MC meminta bahwa ia ingin pergi berburu bersama ayahnya sang Heavenly Demon. Sang Heavenly Demon pun terdiam, begitu juga para penonton yang lainnya, hingga sang Heavenly Demon menanyakan jika putranya ingin pergi berburu bersamanya. Sang MC pun menjawab bahwa itu benar, karena ia mendengar bahwa ayahnya sangat senang berburu ketika muda, dan ia ingin belajar bagaimana caranya berburu bersama ayahnya, yaitu sang Heavenly Demon. Heavenly Demon pun berdiri dan berlalu pergi sambil mengatakan bahwa ia akan berangkat pergi besok subuh. Kedelapan Demon Supreme pun memberi hormat saat sang Heavenly Demon beranjak dari tempatnya. "Dasar tolol, tak kusangka kau meminta sesuatu yang payah.
kata Gyu Pyung Ho yang tergopoh mencemooh MC karena permintaannya yang cukup payah menurutnya. Dengan datar, MC pun bertanya kembali, siapa namanya? Dengan wajah terlihat menghina, Gyu Pyung Ho semakin kesal dan berteriak akan membunuh MC. Namun ia segera dibawa oleh dua orang. MC pun bertekad karena ia telah kembali. Ia tidak akan mengikuti kehidupan yang ceroboh seperti mereka. Adegan pun berpindah di dalam rumah atau ruangan di mana sang MC berada. MC sedang melihat cermin dan seperti yang tidak percaya bahwa ia kembali muda. Tidak seperti dirinya yang tua. Saat terdiam, ia pun memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh Hua Mogi. Jika MC menemukan dan membunuh Hua Mogi sebelum menjadi kuat, maka ia akan bisa menyelesaikan seluruh persoalan ini dengan mudah. Namun yang menjadi masalah adalah Hua Mogi sangat sulit untuk ditemui. Hua Mogi muncul secara tiba-tiba di Jianghu, seolah-olah dia jatuh dari langit. Setelah Hua Mogi menghancurkan aliansi Murim, aliansi Unorthodox dan kultus demonik, Hua Mogi menyembunyikan dirinya sendiri dari dunia. Jadi tidak ada informasi mengenai Hua Mogi. Tetapi jika MC berusaha mencarinya dengan memberitahukan namanya ke seluruh dunia untuk mencarinya itu, akan menjadi tindakan provokasi yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, prioritas utama MC tetaplah menjadi lebih kuat dari Hua Mogi. Saat sedang berlarut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil MC dengan sebutan Tuan Muda. Anda bertarung dengan hebat hari ini, kata orang tersebut yang berkata kepada MC atau sang Tuan Muda. MC yang terkejut pun segera menoleh dan menemukan bahwa ia adalah seorang wanita yang gemuk, tetapi sangat lucu. Lean, kata MC bertanya kepada orang tersebut. Orang itu pun menjawab, iya kepada MC dengan senyum yang menggemaskan. Ia adalah Lean, seorang gadis bodyguard sang MC. MC pun kembali berlarut dalam pikirannya dan mengingat Lean dengan penuh kesedihan. Dahulu MC tidak mengetahui bahwa tubuh Lian yang gemuk adalah karena martial art yang ia pelajari. Namun itu semua karena MC. Teknik itu adalah teknik body fat reification, yaitu teknik yang penggunanya akan memperoleh kemampuan untuk membuat tubuh menjadi sekeras batu untuk sementara waktu. Itu adalah teknik rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dan itu pun diajarkan kepada Lian. Kekurangan terbesar dari teknik tersebut adalah membuat tubuh penggunanya menjadi sangat besar. Dahulu, Lian melompat ke arah MC untuk memblokir aura pedang yang diarahkan Hua Mogi kepada sang MC, membuat MC tetap hidup berkat pengorbanan Lian. Kenapa Anda melihat saya seperti itu? Tanya Lian dengan wajah polos kepada sang MC. Ia melihat MC menatap dirinya. MC pun masih belum merespon dan masih berlarut dalam pikirannya. MC pun baru menyadari kalau ternyata suara Lian sangat bagus. Lian selalu siap untuk menyerahkan nyawanya demi MC, tetapi MC hanya menganggapnya bodyguard di masa lalu. MC menanggap Lian seolah-olah bukan apa-apa, sama seperti bagaimana orang-orang menghirup oksigen dari udara. MC pun berjalan dan mendekat kepada Lian, dan merasa bahwa Lian lebih besar dari yang ia ingat. Lian pun hanya terdiam penuh tanda tanya saat ditatap oleh MC. Lian, banyak yang bilang kalau ia akan menjadi wanita tercantik di dunia, kalau ia terus tumbuh seperti gadis pada umumnya. Tapi tiba-tiba saja, Lian yang dulunya bagaikan kembang desa berubah menjadi gadis yang gemuk dengan badan yang super besar. Lian terus berkata bahwa ia akan melindungi tuan muda kedua yaitu MC. Pada saat itu, MC tidak mengetahui kalau Lian sebenarnya sering menangis karena berubah menjadi sangat gemuk. Dan MC tak pernah sadar kalau matanya Lian menjadi sembab karena alasan itu. MC pun jadi bertanya-tanya akan apa yang dirasakan oleh Lian. Lian menyerah akan kecantikannya, meski dia bisa menjadi wanita tercantik di dunia. Dan apa perlakuan MC kepadanya? Mungkin MC memperlakukan Lian menjadi lebih dingin
saat tubuh Lian berubah menjadi sangat gemuk. MC pun menatap Lian dan bertekad dalam pikirannya bahwa ia berjanji demi Lian, MC akan menyingkirkan efek samping teknik body vitrification itu dari tubuh Lian. "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja?" tanya Lian dengan wajah polosnya menanyakan keadaan MC. MC kita sedikit tersenyum dan berkata bahwa ia sangat baik-baik saja. Lian merasa bahwa tuan mudanya bertingkah sedikit aneh hari ini dan mengatakan itu kepada tuan mudanya. Lian sangat hebat dan luar biasa. Sebagai pengawalnya MC yang melindungi MC setiap hari, ia sadar bahwa ada perubahan dalam diri MC. "Ayo, akan kutunjukkan hal yang lebih aneh lagi." MC pun berkata sambil berjalan dan mengajak Lian yang cukup kebingungan dengan ajakan sang MC. Lian bertanya kepada MC, kemana mereka akan pergi? Dengan penuh tanda tanya, membuat wajahnya semakin menggemaskan. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di dapur istana. Para koki, pelayan, dan kepala pelayan pun menghadap tuan muda kedua. Mereka saling diam untuk sejenak. "Kenapa kau melakukannya?" Semua orang pun kebingungan. Lalu sang kepala pelayan bertanya, "Apa maksud Anda tuan muda kedua?" Aku tanya, "Kenapa kau meracuni makananku dengan racun pemecah energi?" Semua orang terkejut, bukan main. Tatapan MC pun tertuju kepada salah seorang pelayan yang ada di sana. Pelayan yang dituju pun mengatakan bahwa ia tidak melakukannya. Lalu MC menanyakan tentang 3.000 yang ia dapatkan. Itu ia jadikan modal berjudi. Seketika, pelayan tersebut pun menjadi terkejut dan menjadi ketakutan. Bocah pelayan itu mempunyai banyak hutang gara-gara kecanduan judol. Dia menghabiskan seluruh uang orang tuanya dan bahkan sampai meminjam uang dari temannya. Itu sebabnya dia berani melakukan hal yang gila seperti meracuni makanan sang MC. Setelah semua penjelasan itu, ia langsung bersujud dan mengakui kesalahannya dan meminta ampun kepada sang MC kita. "Apa? Gu Pungyo mencarimu untuk memberimu uang?" tanya sang MC menegaskan. Pelayan itu pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya." Tanpa basa-basi, MC langsung mencabut pedangnya dan menebas pelayan tersebut. Semua yang ada di sana semakin terkejut dengan perbuatan MC. MC pun mengatakan bahwa seharusnya ia malu. Bisa-bisanya koki semacam dirinya berani meracuni makanan orang lain. Semua koki dan pelayan yang ada pun langsung bersujud dan sang kepala koki meminta maaf kepada MC dan mengatakan akan bertanggung jawab atas hal ini. MC pun mengatakan kenapa ia yang harus bertanggung jawab. Justru orang yang telah dipenggal oleh MC ini yang meracuni makanannya. "Tidak, segala hal yang terjadi di dapur adalah tanggung jawab saya," kata sang kepala koki sambil bersujud. MC pun terdiam lalu mengatakan, "Apakah itu berarti dengan segala hal yang tak adil yang ada di kultus adalah salah ayahnya, sang Heavenly Demon?" Kepala koki pun semakin terkejut dengan perkataan sang MC. Lalu ia mengatakan bahwa tidak seperti itu. MC pun lantas menjelaskan kenapa sang kepala koki harus bertanggung jawab. Kepala koki terdiam. "Berhenti bicara omong kosong. Sajikan aku mie ayam suwir untuk makan malam," kata MC sambil berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Sang kepala pelayan pun tidak bisa berkata-kata atas apa yang telah terjadi. Saat berjalan di sebuah lorong, Lian bertanya kepada MC, bukannya dia telah memakan mie ayam beberapa hari lalu. MC pun menoleh dan melihat wajah polos Lian yang lucu dan tersenyum lalu berkata dalam hatinya bahwa baginya itu adalah beberapa dekade yang lalu. Keesokan harinya, pada saat fajar di depan pavilion Heavenly Demon, sang Heavenly Demon sudah bersiap dengan gagahnya berdiri dan mengatakan, "Apa-apaan barang bawaanmu yang tak sedap dipandang ini?" Dengan tatapan mata yang tegas, MC pun berkata bahwa semua ini adalah barang yang dibutuhkan MC selama beberapa hari ke depan. "Beberapa hari, aku cuma merencanakan perburuan untuk hari ini saja," kata sang Heavenly Demon. MC mengatakan, siapa yang tahu mungkin saja pemburuannya menyenangkan dan membuat MC tinggal selama beberapa hari. Heavenly Demon menatapnya dan mengatakan bahwa MC punya mimpi yang ambisius, lalu berjalan melewati sang MC. Di pegunungan, sang MC dan Heavenly Demon telah tiba di sebuah hutan.
Mereka berhenti sejenak. Heavenly Demon memuji sang MC bahwa ia lebih baik daripada sang Heavenly Demon kira. MC termenung dan memikirkan Gu Pungho dan berpikir apakah mungkin jika sang Heavenly Demon sadar bahwa MC menyembunyikan kekuatannya yang dibangun MC di kehidupan sebelumnya sambil melawan Gu Pungho dan berpikir bahwa ada baiknya untuk memberitahu ayahnya sang Heavenly Demon. MC mengatakan bahwa ia menyembunyikan kemampuannya dan sang Heavenly Demon berkata bahwa ia sudah menyadarinya. Aku bukan kucing yang mendesis, tapi hewan buas yang menyembunyikan cakarnya, kata sang MC sambil tersenyum. Heavenly Demon pun bertanya untuk apa hewan buas menyembunyikan cakarnya. MC berkata bahwa ia tidak memikirkannya dan perseptif itu. Itulah sebabnya kau itu kucing, kata sang Heavenly Demon sambil lanjut berjalan. Heavenly Demon menanyakan MC seberapa jauh penguasaan MC terhadap Soaring Sword Art. Soaring Sword Art hanya diwariskan pada garis keturunan Heavenly Demon dan teknik ini dianggap sebagai martial art yang sangat lanjutan, serupa seperti martial art yang MC pelajari dari para Demon Supreme. Aku sepenuhnya menguasainya, kata MC dengan percaya diri. Tiba-tiba, sebuah serangan mengarah kepada pipi MC, tapi dengan refleks yang cepat, MC menghindarinya. Seandainya MC tidak refleks menggerakkan wajahnya, pipi MC pasti sudah berlubang. Ternyata kau sudah menguasainya, kata sang Heavenly Demon kepada anaknya itu. Aku tidak menyangka jika aku menguasainya, tapi kau tetap menyerangku juga. Bagaimana kalau aku tadi tidak menghindar? Sang MC protes. Ayahnya pun berkata, berarti kau harus membayar harga karena telah berbohong kepadaku. Kalau memang kamu sudah menguasai teknik tersebut, kamu pasti bisa menghindarinya, kata sang ayah. Sang MC mengatakan kepada Heavenly Demon bahwa wajahnya sangat mirip dengan dirinya dan akan jelek apabila terkena bekas luka. Heavenly Demon tertegun, sang MC pun berpikir apakah dia sudah kelewatan. Siapa sangka kau bisa menguasainya di umurmu yang sekarang, dan itu patut diberi pujian. Sang Heavenly Demon pun mengatakannya kepada MC. Terima kasih, kata sang MC sambil tersenyum kepada ayahnya itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju hutan yang lebih dalam. Saat sang Heavenly Demon mengecek permukaan tanah, MC pun bertanya kepadanya, dari mana ayahnya belajar berburu. Dengan dingin, ayahnya menjawab bahwa ia belajar berburu dari kakaknya. MC sedikit terkejut mengetahui bahwa ia memiliki seorang paman. Namun sang Heavenly Demon mengatakan bahwa pamannya telah meninggal karena ia telah membunuhnya. Saat paman MC seumuran dengan MC, suasana pun menjadi hening. Lalu MC mengatakan bahwa ayahnya sudah berjuang. Heavenly Demon pun terkejut, lalu MC meneruskan karena kalau tidak dirinya tidak akan terlahir ke dunia ini. Ayahnya hanya terdiam, lalu melanjutkan perjalanan. MC berpikir, bahkan jika ayahnya pun pasti terluka karena melawan keluarganya sendiri. Ia sudah melihatnya berkali-kali di kehidupan MC sebelumnya. Semakin kuat sosok seseorang saat kelihatan dari luar, semakin dalam pula kelukanya. Dulu, aku tak bisa menemukan solusi lain. Kuharap kau takkan berpikir sepertiku, kata sang Heavenly Demon kepada putranya. Sang Heavenly Demon tak menemukan cara menenangkan perang suksesi tanpa membunuh saudaranya sendiri. MC berkata bahwa ia tak bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh ayahnya, dan ayahnya sudah mengetahui kalau MC tak memerlukan pertimbangan seperti itu, karena saudaranya sendiri memang ganas dan kejam. Suasana semakin hening, lalu ayah MC mengatakan bahwa ia berbicara buruk saat ada kakaknya di hadapannya. Sang MC dan Heavenly Demon yaitu ayahnya memanjat tebing di sebuah gunung dengan cukup cepat. MC sambil merenungkan tentang keluarga di kehidupan sebelumnya. MC tidak menikah. Itulah kenapa MC tak begitu tahu bagaimana rasanya memiliki anak. Jadi MC penasaran tentang keberadaan macam apa dirinya bagi ayahnya itu. Saat sampai di puncak gunung, MC bertanya kepada ayahnya, apakah ada sesuatu di sana? Heavenly Demon pun menjawab bahwa di sana ada makan malam kita. MC pun berkata, kalau begitu, kita harus membunuhnya, sambil menurunkan bawaan dari tasnya dan mengeluarkan busur panah. Bagaimana kau akan membunuh sesuatu, bahkan tak terlihat olehmu, kata sang Heavenly Demon kepada sang MC.
Heavenly Demon mengajari MC menyuruhnya menutup mata dan merasakan keberadaan di sekitar sang MC. MC yang sedikit bingung menuruti perintah ayahnya tanpa ragu. Saat menutup mata, MC menggunakan pengetahuannya bahwa saat Martial Master mencoba mencari tahu lawan mereka, mereka akan merasakan getaran pada udara di sekitar. Orang-orang biasanya menyebutnya sebagai aliran energi dari makhluk hidup. MC hanya bisa merasakan satu aliran energi di sekitar dan energi aliran ayahnya terasa sangat luar biasa. Heavenly Demon pun menyuruh sang MC untuk mengeluarkan sebagian energi dalam satu garis tunggal tanpa menghancurkan satu garis lainnya dan membuatnya menjadi lebih tipis. Pikirkan tubuhmu sebagai sebuah bola benang. Perlahan lepaskan energimu seperti kau menarik seutas benang. Heavenly Demon memberikan arahan lebih lanjut. MC merasa sedikit kesusahan, namun ia berhasil menciptakan sebuah benang dari aliran energinya. Heavenly Demon menanyakan apakah dia mencapainya. MC menjawab bahwa ia merasakannya. Ayahnya kembali bertanya kepada anaknya itu tentang buruan yang akan mereka buru dan menanyakan apa jenisnya. Tuan muda pun menjawab, menurutnya itu sebuah pohon. Ayahnya menyuruh anaknya itu untuk mencari di sekitar pohon itu. Dengan perlahan, hingga akhirnya MC menemukan bahwa di balik pohon itu ada seekor babi hutan. Namun ia cukup ragu dengan hewan itu. Hewan itu memiliki bulu yang kaku dan tubuh yang panjang. Lalu MC pun yakin bahwa itu adalah seekor babi hutan. Heavenly Demon terdiam, sedikit terkejut dengan penjelasan MC dan mengiyakan bahwa itu adalah seekor babi hutan. Awalnya sang Heavenly Demon pun tak bisa menebaknya dengan benar. Dengan jarak sejauh ini, ia pun mengatakan hal tersebut kepada MC. MC pun sedikit menyombongkan diri dan mengatakan, lagi pula, aku kan diberkati dengan tubuh yang bisa mempelajari martial art dengan cepat. Hanya segini sih bukanlah masalah besar untukku. Langsung mendapat tatapan sinis sang Heavenly Demon. Malam pun tiba, MC dan Heavenly Demon tengah berbincang sambil membakar babi hutan hasil buruan mereka sebelumnya. Sang Heavenly Demon bertanya kepada MC, kapan ia mempelajari cara untuk memasak binatang yang diburu. Sang MC pun berdalih bahwa ia pernah membacanya di sebuah buku. Heavenly Demon berkata bahwa ia terlihat terlalu ahli melakukannya, mempertimbangkan bahwa MC tak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Sang MC pun berkata bahwa ia merasa lega ayahnya beranggapan begitu. Padahal itu karena MC telah memburu babi hutan yang tak terhitung jumlahnya untuk makanan sebelum dirinya regresi. Sang MC berkata bahwa ia telah mempersiapkan apa yang diduduki sang Heavenly Demon agar ia bisa memenangkan hatinya dan merasa tak sia-sia telah membawa barang-barang berat itu. Sang Heavenly Demon terlihat gagah dengan duduk di atas kulit harimau, berkata, apakah MC sengaja mengajaknya pergi berburu untuk membuat sang Heavenly Demon terkesan dan ingin jadi penerusnya. Sang MC pun berkata, tidak, karena hal itu takkan bekerja pada sang Heavenly Demon. MC percaya diri bahwa ia bisa menjadi penerus tanpa bantuan sang Heavenly Demon. Ayahnya pun berkata bahwa MC sangat percaya diri sekali dan bertanya alasan mengapa MC menginginkan pergi berburu dengan ayahnya. Sang MC menjawab bahwa ia memiliki dua alasan mengajak ayahnya berburu. Yang pertama adalah karena MC ingin belajar apapun dari ayahnya yang ia bisa agar bisa bertambah kuat. Dan sepertinya itu telah berhasil. Lalu ayahnya bertanya apa yang berikutnya setelah menjadi kuat. MC menjawab karena sang Heavenly Demon mungkin bisa salah paham. Jadi MC menjelaskan dirinya terlebih dahulu. Ia tidak mencoba menjadi lebih kuat karena ingin menjadi Heavenly Demon. Karena ayahnya masih sehat dan kuat. Ia tak ingin menyia-nyiakan masa mudanya untuk mencoba menjadi Heavenly Demon. Aku cukup puas jika aku bisa belajar martial art milik Heavenly Demon dengan menjadi seorang penerus, kata sang MC sambil menatap langit malam dan memperjelas tujuannya untuk mempelajari Nine Calamities Demon Art secepatnya dan menguasainya. Bahkan ia harus melebihi tingkatan itu. Ia menutup mata dan mengingatkan bahwa ayahnya sang Heavenly Demon yang telah menguasai Nine Calamities Demonic Art kalah dari Hua Mogi. MC setidaknya harus menguasai Nine Calamities Demonic Art. Apa alasan yang kedua? Heavenly Demon menanyakan hal itu kepada MC. Lalu mereka saling menatap sejenak, membuat sang MC pun tersenyum dan mengatakan ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya. Karena ini pertama kalinya bagi dirinya maupun ayahnya melakukan hal seperti ini. Ayahnya mengatakan bahwa emosi seperti itulah yang akan membunuhmu suatu saat nanti. Sang MC bertanya, kenapa itu tak berguna?
padahal dirinya sedang menghabiskan waktu bersama orang terkuat di dunia. Jika Heavenly Demon menyanyikan sebuah lagu, maka lagu itu menjadi lagu terbaik di dunia. Jika Heavenly Demon meminum alkohol, maka alkohol itu menjadi yang terbaik di dunia. Sang Heavenly Demon tertegun dan mengalihkan pandangannya. MC pun tidak mengingat apapun kenangan tentang ayahnya di masa lalu. Lagi pula, kenangan akan ketakutan tidak akan dianggap sebagai kenangan dalam kehidupan ini. Dia tidak ingin memiliki kenangan seperti dahulu. Tapi sang MC mengatakan dalam pikirannya bahwa ayahnya jangan terlalu senang karena ini semua bukan demi ayahnya, melainkan demi dirinya sendiri. Waktu pun sudah subuh, sang MC mengajak ayahnya, sang Heavenly Demon, untuk kembali. Namun, sang Heavenly Demon tidak akan pulang karena MC pergi berburu dengan dirinya. Sang Heavenly Demon jadi setidaknya ia harus membunuh seekor harimau sebelum pergi pulang. MC terkejut mendengar perkataan ayahnya itu. Heavenly Demon menyuruh MC untuk tidak diam seperti orang bodoh dan mengikuti dirinya. MC pun segera mengikuti ayahnya untuk mencari seekor harimau. Di dalam hutan bambu, MC disuruh menutup kedua matanya dan memberitahu bahwa ada target di sebelah kanan dengan jarak 100 shard, dan itu lebih jauh dari buruannya yang terakhir. Kali ini, sang Heavenly Demon ingin sang MC merasakan anginnya dan menyuruh MC untuk menyuntikkan energinya ke dalam angin. Seumur hidupnya MC menghabiskan waktu seumur hidup mempelajari martial art dan tidak pernah berpikir untuk menyuntikkan energi dalamnya ke dalam angin sebelumnya. Sang MC tidak pernah diajarkan oleh seseorang pun untuk itu, dan tak ada satupun orang yang MC kenal yang mengajarkan hal itu. Ayahnya menyuruh MC untuk melepaskan energinya. Ayahnya pun mengajarkan jika ia terlalu lambat dan terlalu waspada, dia akan berakhir dengan sebuah trik kecil. Jika MC ingin menggunakan ini di situasi nyata, maka dia harus mengirim energinya secepat mungkin yang MC bisa. MC pun bisa merasakan energi angin. MC bingung bagaimana caranya menyatukan energinya dengan angin. Itu semua terasa sulit. Namun tiba-tiba MC terpikirkan suatu cara untuk menyatukan energi dengan angin, yaitu dengan cara tidak mengalir bersama. Yang ia perlukan adalah menyatukan keduanya menjadi satu. Akhirnya MC menemukan seekor harimau yang berada cukup sangat jauh. Sang MC tidak percaya ia bisa menemukannya karena benar ada seekor harimau di sana. Sang MC yang melihat ayahnya memasang muka seperti itu bingung dan bertanya, "Ada apa?" kepada ayahnya. Ayahnya, yaitu sang Heavenly Demon, langsung memberi saran untuk dirinya jangan malas untuk latihan, melakukan pelepasan energi, dan semakin banyak energi pelepasan yang bisa ia pertahankan, maka semakin tinggi pula peluang bertahan. Sang MC pun mengiyakan perkataan sang ayah dan mengatakan akan selalu mengingatnya. Adegan pun berpindah dan waktu pun sudah malam. MC dan sang Heavenly Demon sedang duduk berdua. Sang MC menunjukkan pada ayahnya bahwa benda ini adalah kartu andalannya. Ia pun minum bersama dengan ayahnya. Ayahnya pun menyukai alkohol tersebut dan mengatakan bahwa itu enak. Tetapi MC mengatakan pada ayahnya karena ia merasakan alkohol ini terlalu keras baginya. Namun hal itu ternyata cuma pura-pura saja. Ayahnya berkata, tidak ada seorang manusia demonik yang akan mengeluh tentang rasa alkohol yang terlalu keras. Sang MC pun bertanya, memangnya kenapa kalau tidak bisa minum? Memiliki hati yang tajam lebih penting daripada meminum alkohol yang keras. Lalu ayahnya bertanya kepada sang MC, hati yang kejam, apakah ia bisa membunuh ayahnya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri? MC langsung mengatakan, tidak, bagaimana bisa seorang anak membunuh ayahnya sendiri? Dalam hatinya, MC mengatakan bahwa sejujurnya dirinya sedang berbohong. Jika ia memiliki alasan yang cukup untuk membunuh ayahnya, maka ia akan melakukannya, walaupun sang Heavenly Demon adalah ayahnya sendiri. MC mengatakan pada dirinya bahwa ini pertama kalinya ia dan ayahnya bisa berbicara normal. Tapi mengapa ia lebih menghargai nyawanya sendiri dibandingkan nyawa ayahnya? Sang MC menjawab pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh ayahnya. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Jika kau ragu tentang itu, maka seharusnya kau tidak mengatakan sesuatu seperti memiliki hati yang kejam. Jawab sang Heavenly Demon. Kalau begitu, aku akan belajar saja cara meminum alkohol yang keras, kata sang MC. Ayahnya pun terdiam dan hanya keheningan malam yang tersisa dari percakapan mereka berdua. Terlihat MC yang sedang melakukan latihan pernapasan setelah fokus beberapa hari latihan semenjak regresi.
MC sekarang bisa mengalirkan energinya dengan bebas ke udara. Ia juga mampu mempertahankan 3-4 garis. MC tak menyangka bahwa ayahnya sang Heavenly Demon mau mengajarkannya cara melepaskan energi untuk memeriksa lingkungan sekitar. Itu adalah hal yang sama bagusnya dengan memiliki nyawa tambahan. Karena dengan itu ia nanti bisa mencari tahu dulu musuh yang mencoba menyerangnya. Dan jika MC terus berfokus kepada latihannya, lalu mampu untuk melepaskan lebih dari 10 garis energi saat bersamaan, ia mungkin akan bisa menetralisir teknik tersembunyi apapun yang digunakan oleh musuhnya. Tetapi bahkan ayahnya saja yang jauh lebih hebat bisa kalah terhadap Huamogi karena Pavilion Heavenly Demon diserang. Heavenly Demon adalah sebuah tempat yang sepenuhnya dijaga oleh 3 formasi palang, 6 formasi perangkap, dan sebuah kelompok yang berisi elit yang khusus dipilih. Ada juga 8 Demon Supreme dari 8 arah yang berbeda, dan bawahan mereka melindungi Heavenly Demon. Di sebelah utara ada para Demonic Swordsmen dari keluarga Northern Heaven Sword yang dipimpin oleh sang One Slash Supreme. Di selatan ada para Demonic Bladesmen dari keluarga Southern Heaven Blade yang dipimpin oleh sang Blood Heaven Bladesmen. Di timur ada para Iron Fist dari faksi Eastern First yang dipimpin oleh sang Undefended First Demon. Di barat ada para Demonic Sorcerer dari formasi Western Illusion yang dipimpin oleh sang Soul Eating Demon. Di timur laut ada para Faceless Swordmen yang ingin menjadi Evil Smiling Demon. Di tenggara ada para Drunken Swordsmen yang selalu mabuk bersama sang Demonic Drunkard. Di barat daya adalah para Potion Fangs yang meneliti segala macam racun bersama sang Potion King. Dan yang terakhir di barat laut terdapat para Crazy Monk yang tergila-gila pada kepercayaannya Demonic Buddha, yaitu menipu dunia. Dulu MC mengira bahwa sang musuh menerobos dari luar, namun ternyata tidak begitu. MC menyadarinya setelah melihat bahwa pertahanan depan tidak pernah hancur. MC pun meyakini bahwa seseorang di 8 Supreme membiarkan Huamogi masuk ke dalam Pavilion Heavenly Demon di mana sang Heavenly Demon berada. MC berspekulasi bahwa sang pengkhianatnya bisa saja lebih dari satu. Dan pada masa lalu, pengkhianat itu tidak pernah ditemukan. MC pun merasa tak masalah siapapun pengkhianatnya karena ia telah mengira semua 8 Demon Supreme sebagai sang pengkhianat. Karena saat ayahnya MC yaitu sang Heavenly Demon mati, tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk balas dendam dan malah memutuskan untuk menghapus kultus demonik. Tetapi itu adalah kejadian yang jauh di masa depan. Jadi MC mengetahui semua tentang Demon Supreme. MC tahu berbagai macam kehidupan yang dijalani oleh para Demonic Supreme dan seperti apa momen-momen terakhir hidup mereka. MC pun berniat untuk memanfaatkan 8 Demon Supreme dengan sangat amat baik. Saat MC akan berjalan keluar dari ruangan latihannya, ia mendengar suara dari luar yang berkata, "Hei gendut, apa sang tuan muda kedua masih di lapang latihan?" Kata seseorang yang menunggu MC di luar. MC yang mendengar perkataan itu pun kaget. Di luar ruangan ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu MC keluar dari ruangan latihannya, termasuk Lian, sang bodyguard MC. Orang berkepala botak itu pun berkata kepada Lian untuk menyeret MC, karena ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lian yang mendengar perkataan si botak itu pun tak terima dan mencoba menghalanginya. Lalu MC pun keluar dan bertanya kepada Lian apa yang sedang dilakukan di sana. Lian sedikit terkejut saat tuan mudanya menghampirinya. "Aku akan sudah bilang padamu untuk mengejarkan saja urusanmu sendiri saat aku latihan. Apa kau dari tadi menungguku latihan di sini?" Tanya sang MC kepada Lian. Orang botak yang menunggu MC pun memotong pembicaraan MC dan Lian dan berkata bahwa akhirnya kau keluar. "Kenapa kau tiba-tiba latihan tuan muda? 4 hari pula," kata orang botak itu yang ternyata adalah murid dari Blood Heaven Bladesman Yang Po. MC berpikir kalau si botak ini berani bertingkah seperti ini sepenuhnya adalah karena ayahnya MC. Setelah sang Heavenly Demon mengumumkan bahwa siapapun di dalam kultus bisa menjadi penerus. Oleh karenanya menjadi putra sang Heavenly Demon tak begitu istimewa lagi, yang mengakibatkan memanasnya keinginan ambisi para anggota kultus untuk mengalahkan kedua putra Heavenly Demon agar mereka bisa memperoleh kejayaan. MC bertanya kepada Yang Po apa yang dia inginkan karena telah mengganggu waktu latihannya. Yang Po mengatakan bahwa sebenarnya MC sudah tahu jika Gu Pyung Ho yang sebelumnya MC lawan tidak bisa lagi merapalkan martial art karenanya. MC pun berkata dengan nada mencemooh, "Lalu kenapa? Kau ingin aku mengurus dia atau semacamnya?"
Mendengar perkataan itu, Yang Po mengatakan bahwa ia tidak sedang bercanda. Namun dengan wajah kalem, MC mengatakan jika menurutnya mereka berdua tidak memiliki hubungan yang cukup layak untuk berbicara dengan serius. Yang Po meminta MC untuk bertanggung jawab karena sudah melumpuhkan Gu Pyung-ho dan meminta maaf secara formal kepadanya. MC mengetahui niatan Yang Po yang sebenarnya itu karena murid terbaik sang Bloodhaven Bladesman belum dipilih. Itu sebabnya murid-muridnya berusaha membuat sang Bloodhaven Bladesman terkesan dengan menggunakan segala cara. Yang Po menginginkan permintaan maaf formal dari MC agar bisa diakui dan tidak membuat Bloodhaven Bladesman dipandang buruk. MC pun berkata dengan keras kepada Yang Po bahwa Heaven Blood Bladesman tak mungkin mau memilihnya sebagai murid terbaiknya hanya karena ia melakukan hal ini. Yang Po pun tersulut emosi dan mengatakan itu omong kosong karena dirinya mengatakan bahwa ia kemari hanya demi Pyung-ho. Cukup, aku ingin kaulah yang meminta maaf. MC menghentikan ucapan Yang Po dengan ekspresi yang badas dan menginginkan Yang Po untuk meminta maaf. Yang Po pun malah bertanya untuk apa dirinya meminta maaf. MC menjelaskan karena ia telah berbicara lancang terhadap bawahannya yaitu Lian dan ingin Yang Po meminta maaf kepada Lian. Lian sedikit terkejut dengan ucapan MC dan berkata bahwa itu tidak apa-apa, tetapi MC mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan. MC pun melangkah maju menghampiri Yang Po dan berkata, karena Yang Po telah berbicara lancang terhadap bawahannya, MC ingin Yang Po berlutut dan meminta maaf. Yang Po malah menghela napas dan bertanya kepada MC yang malah menyuruhnya untuk berlutut kepada Lian sambil menunjuk dan mengatai Lian gendut. MC berkata, kalau Yang Po malah mulai berbicara sembarangan begitu. Yang Po malah berteriak dan mengatakan, apa kau sudah gila? Aku lebih baik mati daripada berlutut kepadanya. Kalau memilih untuk mati, kata MC sambil sedikit tersenyum. Karena kata itulah yang ingin didengar oleh MC. MC berkata bahwa ia akan mengabulkan harapan Yang Po sambil menarik pedangnya dengan gagah. Yang Po dan yang lainnya terkejut dengan tindakan MC dan berkata bahwa MC sudah benar-benar gila. MC menghunuskan pedangnya lalu meminta Yang Po berlutut dan meminta maaf atau melawan MC. Ia meminta Yang Po untuk memutuskan pilihannya. MC mengatakan bahwa masternya pun sang Bloodhaven Bladesman takkan senang jika Yang Po memilih untuk mundur. Yang Po terdiam, tidak bisa berkata-kata saat nama masternya disebutkan dan bertanya kepada MC kenapa ia sampai berbuat sejauh ini hanya demi bodyguardnya. MC tak peduli jika dirinya mencari MC dan memahami kalau dia datang untuk membalas dendam dalam suatu kelompok. Tapi MC takkan membiarkannya apabila ia sudah menghina bawahannya. Lian terkejut dan menatap MC. Yang Po malah tertawa dan bertanya, apakah MC benar-benar mau membunuhnya hanya karena babi sialan itu? Perkataannya ini merujuk pada Lian yang gemuk. MC pun berkata bahwa Lian seberharga itu bagi dirinya. Yang Po menarik pedangnya dan menghunuskan kepada MC. Bawahan yang lainnya berusaha untuk menghentikannya, namun hanya sebatas itu. MC dan Yang Po pun saling berhadapan. Yang Po malah berkata dengan arogan, karena kau putranya Heavenly Demon, aku akan cabut saja lenganmu daripada nyawamu. Sambil bersiap untuk menyerang, MC kalem aja dan tetap terlihat tenang saat Yang Po maju untuk menyerang MC. MC menghindar dari serangan Yang Po dan menusuk Yang Po dari mulutnya hingga menembus kepalanya bagian belakang. Hanya dalam sekejap, Yang Po yang tertusuk itu mati. Semua orang bawahan Yang Po dan Lian pun terkejut dengan kejadian itu yang begitu cepat. MC berkata bahwa mulut Yang Po adalah penyebab kematiannya. Dia menggunakan mulutnya untuk menghina bawahannya dan enggan untuk meminta maaf. Lian pun tersentuh dengan perkataan MC saat MC mencabut pedangnya. Aura ketenangan MC pun terasa sangat hebat.